Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Syahputra Siregar dan teman saya Rizrianti Silata. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang model OSI atau OSI model dan TCP/IP. Nah, model OSI akan saya jelaskan sendiri atas nama Denny Syahputra Siregar, dan TCP/IP akan dijelaskan oleh Rizrianti Silata. Baik, saya akan menjelaskan model OSI. Model referensi OSI (OSI). OSI memberikan pandangan yang abstrak dari arsitektur jaringan yang dibagi dalam 7 lapisan. Model ini diciptakan berdasarkan sebuah proposal yang dibuat oleh International Standard Organization atau ISO sebagai langkah awal menuju standarisasi protokol. Prinsip-prinsip layer yaitu sebuah layer harus dibuat bila diperlukan tiga abstraksi yang berbeda. Setiap layer harus memiliki fungsi tertentu. Selanjutnya, fungsi layer di bawah adalah pendukung fungsi layer di atasnya. Fungsi setiap layer harus dipilih dengan teliti sesuai dengan ketentuan standar protokol internasional. Adapun batas-batas setiap layer diusahakan agar meminimalkan aliran informasi yang melewati interface. Nah, jumlah layer harus cukup banyak sehingga fungsi-fungsi yang berbeda tidak perlu disatukan dalam satu layer di luar keperluan. Akan tetapi jumlah layer juga harus diusahakan cukup sedikit, mungkin sehingga arsitektur jaringan tidak menjadi sulit dipakai. Baik, service access point. Nah, di sini ada diagram. Di sini ada transport, network, data link. Nah, lapisan berhubungan dengan lapisan lainnya melalui mekanisme yang disebut sebagai service access point atau SAP. Nah, baik. Seperti yang dibilang tadi, ada 7 lapisan layer OSI model. Di antara lain yaitu user, aplikasi layer, presentasi layer, session layer, transport layer, network, data link, dan physical layer. Nah, aplikasi layer yaitu aplikasi adalah layanan service yang mengimplementasikan komunikasi antar simpul. Lapisan aplikasi melakukan hal sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi mitra aplikasi transfer data untuk resource availability untuk lapisan terkait dengan aplikasi end user. Implementasi layer aplikasi, telnet, file transfer protocol, simple mail transfer. Selanjutnya ada lapisan presentation layer. Lapisan representasi melakukan coding dan konversi data. Format data untuk image dan sound, JPG, MPEG, TIFF, WAV. Konversi, ABC, DIC atau kode ASCII. Kompresi, enkripsi. Selanjutnya ada session layer. Session layer yaitu lapisan sesi membuka, merawat, mengendalikan, dan melakukan terminasi hubungan antar simpul. Lapisan aplikasi dan presentasi melakukan request dan menunggu respons yang dikoordinasikan oleh lapisan di atasnya. Dan antara lain sebagai berikut. Transport layer, fungsi lapisan transport diantaranya yaitu sebagai flow control untuk mensinkronisasi pengiriman data antara si penerima dan si pengirim. Harus terjadi interaksi untuk menjaga kehilangan data. Selanjutnya, multiplexing, mengizinkan banyak layanan aplikasi untuk mengakses satu network link yang sama. Virtual Secret Management, untuk membuka dan menjaga transmisi hubungan antar komunikasi. Selanjutnya ada error checking and recovery, untuk mendeteksi error dan melakukan recovery, misalnya dengan melakukan transmisi. Implementasi lapisan transport. Transmisi control atau TCP, user datagram protokol atau UDP. Selanjutnya ada lapisan network layer. Nah, di sini mendefinisikan logika addressing untuk mengkombinasikan multiple data link menjadi satu internet-network. Nah, lapisan network ini bertanggung jawab untuk membuka paket dari satu simpul ke simpul lainnya dengan mengandalkan logika address yang disebut juga dengan network address. Network layer memiliki lapisan lagi yaitu lapisan network berfungsi sebagai penerus paket, yaitu pengantar paket dari sumber ke tujuan yang bersifat forwarder. Ini disebut juga sebagai routing. Nah, fungsi routing didukung oleh routing protokol, yaitu protokol yang bertujuan untuk mencari jalan terbaik menuju tujuan, tukar-menukar informasi, dan baik di sini ada lapisan data link layer.
Data link layer berkomunikasi data dilakukan oleh lapisan data link melalui identitas berupa alamat simpul yang disebut sebagai hardware address. Nah, komunikasi antar komputer atau simpul jaringan hanya mungkin terjadi bila kedua belah pihak mengetahui identitas masing-masing melalui hardware. Data link layer, protokol data link menentukan bentuk topologi yang digunakan, misalnya bus untuk Ethernet, ring untuk token, dan FDDI untuk point to point untuk komunikasi serial, atau point to multipoint untuk frame relay dan ATM. Data link dapat mendeteksi error dan memberikan notifikasi kepada lapisan di atasnya bahwa terjadi kesalahan transmisi. Nah, bytes yang diterima dari lapisan fisik dilaki menjadi frame terdiri atas frame header dan data, kemudian ditambah dengan FCS. Hardware address pengirim dan penerima. Lalu ada flag dan control bits. Selanjutnya, lapisan physical layer. Lapisan ini mengubah data dari lapisan data link menjadi bits atau disebut juga sebagai bit stream. Transmisi bits dilakukan melalui media elektronik, sinar atau lainnya. Nah, yaitu untuk komunikasi serial, maka sinyal dapat berbentuk voltage antara 12 sampai min 12 volt. Bila menggunakan fiber, maka bits akan diubah menjadi sinar LED atau sinar laser. Selanjutnya ada lapisan physical layer. Sinyal ini akan diantar ke tujuan si penerima untuk mengubah sinyal menjadi bit, kemudian bit menjadi byte, dan byte diserahkan ke lapisan berikutnya, data link menjadi frame. Baik, sampai di sini penjelasan dari saya tentang model OSI. Selanjutnya akan dijelaskan tentang TCP/IP yang dijelaskan oleh teman saya, Rizrianti Sota. Terima kasih. Oke, baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Bang Denny Syaputra Srigar. Di sini saya akan menjelaskan tentang TCP/IP. Yang pertama adalah TCP singkatan dari Transmission Control Protocol, dan IP adalah Internet Protocol. Protokol TCP/IP dikembangkan pada akhir dekade 1970-an hingga awal 1980-an sebagai sebuah protokol standar untuk menghubungkan komputer-komputer dan jaringan untuk membentuk sebuah jaringan yang luas atau disingkat WAN. Model referensi TCP/IP. Meski model referensi OSI lebih umum digunakan, tapi secara teknis dan historis model referensi standar internet adalah Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Model ini memiliki 4 layer, ada 4, yaitu Application, Transport, Internet, and Network. Berikut adalah tampilan model OSI dan model TCP/IP. Kemudian saya akan menjelaskan fungsi keempat layar TCP/IP. Yang pertama, application layer atau layer keempat. Model TCP ini berkutat dengan urusan presentasi, encoding, dan dialog kontrol. TCP/IP mengkombinasikan session, presentation, dan application dalam satu layer dan mengonsumsi data telah siap dienkapsulasi pada layer berikutnya. Fungsi layer yang ketiga berkutat dengan urusan quality of service dan reliability, flow control, and error correction. Salah satu dari protokolnya, Transmission Control Protocol atau TCP, menyediakan cara yang fleksibel dan sempurna untuk komunikasi jaringan yang reliable while following low error. TCP berdialog antara pengirim dan penerima ketika melakukan enkapsulasi data dalam segmen. TCP adalah protokol connection oriented, artinya segmen bergerak bolak-balik antara dua host untuk memberitahukan bahwa koneksi terjadi selama waktu tertentu atau packet switching. Fungsi layer yang kedua berfungsi mengirim paket antara jaringan yang berbeda dan menentukan lintasan yang ditempuh. Protokol spesifik layer ini adalah Internet Protokol atau IP. Jalan terbaik, tekad, dan packet switching terdapat pada lapisan ini. Fungsi network layer 1 juga disebut layer host to network. Layer ini menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan pakai data untuk membuat sambungan langsung atau physical link, termasuk detail teknologi LAN dan WAN dan seluruh detail dalam physical dan data link layer atau layer 1 dan layer 2 OSI. Berikut perbandingan OSI dan TCP/IP.
TCP/IP model Application Layer Specific Transport and Internet adalah bagian dari protokol Network and Network. Kemudian OSI model Application Presentation Session Transport adalah bagian dari host layer. Network, data link, cycle adalah media layers. Persamaan OSI dan TCP/IP yaitu keduanya memiliki layer, keduanya memiliki application layer meski memiliki service yang berbeda. Keduanya memiliki transport dan network layer yang dapat disamakan. Keduanya mengasumsikan teknologi packet switch, bukan circuit switch. Perbedaan dari OSI dan TCP/IP. TCP/IP mengkombinasikan presentation dan session layer OSI ke dalam application layer. TCP/IP kombinasi data link dan physical layer OSI ke dalam satu layer. TCP/IP lebih sederhana dengan 4 layer. TCP/IP lebih kredibel karena protokolnya. Tidak ada network dibangun dengan protokol OSI, walaupun setiap orang menggunakan model OSI untuk memandu pikiran mereka. Mungkin sekian dari saya, terima kasih.